Hai minasan, ohayo gozaimasu. Kyou wa genki desu ka? Nah, semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap bersyukur. Ja, ima kara Nihongo benkyou shimashou. Nah, mulai sekarang, mari kita belajar lagi bahasa Jepang ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara perkenalan diri dan menyebutkan salam sapaan dalam bahasa Jepang. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menyebutkannya? Sensei harap kalian sudah bisa semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang huruf hiragana dan huruf katakana sesuai dengan penggunaannya. Kemudian di kegiatan ini juga Sensei akan masukkan tentang budaya Jepang yang biasa disebut dengan ojiki. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah dapat membedakan antara huruf hiragana dan huruf katakana sesuai dengan penggunaannya. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan tentang bagaimana salam budaya di Indonesia dan di Jepang. Ja, fukushu shimashou. Nah, mari kita lakukan pengulangan materi. Perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan waktu yang ditunjukkan dan gambar tersebut saat bertemu dengan teman di depan sekolah. Maka yang diucapkan adalah ohayo. Gambar yang kedua, saat guru tiba di kelas dan ketika pelajaran akan dimulai. Sehingga siswa dan guru menyebutkan ohayo gozaimasu. Gambar yang ketiga, perhatikan waktu yang ditunjukkan. Nah, siswa bertemu dengan guru di dalam sekolah mengucapkan konnichiwa. Dan yang keempat, perhatikan waktu yang ditunjukkan lagi. Saat siswa bertemu guru, maka yang diucapkan adalah konbanwa. Nah, panggilan apakah yang digunakan ketika memanggil orang lain? Perhatikan gambar di bawah ini. Keduanya menggunakan nama di depannya dan tidak membedakan jenis kelamin dalam penyebutannya. Sekarang, perhatikan tabel hiragana di bawah ini. Huruf hiragana adalah huruf dasar untuk belajar bahasa Jepang. Dulu dikenal sebagai tulisan wanita, karena biasa digunakan kaum wanita. Namun, hingga sekarang digunakan secara umum, juga menjelaskan bacaan kanji atau disebut dengan furigana. Kemudian, ada tabel katakana. Huruf katakana dan huruf hiragana jumlahnya sama, sekitar 104 huruf. Huruf katakana digunakan untuk menuliskan nama, kata benda, serapan, nama tempat, kota, negara yang di luar dari Jepang atau di luar dari negara pengguna kanji. Ojiki dalam budaya Jepang. Apa itu ojiki? Ojiki adalah sikap membungkuk yang dilakukan oleh orang Jepang dengan salam. Jenis-jenis ojiki. Yang pertama disebut eshaku. Dilakukan kepada orang yang kita kenal dan merupakan ojiki sederhana. Dengan sedikit menundukkan kepala sekitar 15 derajat. Yang kedua disebut keire. Ojiki yang dilakukan kepada orang yang lebih tua atau tamu toko. Keire adalah ojiki yang sopan dengan menundukkan badan dan kepala 30 derajat. Yang ketiga, saikeire, untuk menunjukkan rasa terima kasih atau hormat dengan menunduk hingga 45 derajat. Yang keempat disebut zare, dilakukan ketika berada dalam ruangan wasitsu atau ruang ala Jepang.
Nah, kenapa orang Jepang melakukan ojiki? Nah, sekarang mari bandingkan dengan salam di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Kuis 1, berasal dari manakah budaya ojiki? Kuis 2, ketika melakukan ojiki, bagaimana jarak antara lawan bicara? Silakan kalian jawab di buku masing-masing. Hai minasang, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Semoga kalian semuanya sudah mengerti ya. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama adalah kalian dapat menuliskan huruf hiragana dan huruf katakana sesuai dengan penggunaannya. Yang kedua, dapat membedakan budaya salam di Indonesia dan di Jepang. Nah, motivasi untuk kalian semua, Sensei berharap setelah pembelajaran kita kali ini, kalian dapat menggunakan huruf hiragana dan huruf katakana sesuai dengan penggunaannya. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di Discord Sensei ya. Ja, kokomade owarimasu. Sekian sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Sayonara. Genki de ne. Arigatou gozaimasu.